Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Mei 2024, Polres Purwakarta akan rilis perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain. Jadi pada tanggal 6 Mei 2024, sekitar jam 4 sore, Polres Purwakarta menerima laporan dari masyarakat ditemukan ada seorang wanita bersimbah darah dalam rumahnya. Kemudian unit reskrim Polres Purwakarta mendatangi TKP sekaligus melakukan olah TKP. Indikasi awal ternyata seorang wanita tersebut sudah meninggal dunia. Hasil olah TKP ditemukan kepala korban luka, kemudian ada darah secara di lokasi, pakaian korban luka. Dari TKP, penyidik mengamankan barang bukti, ada pakaian korban, kemudian ada kayu, itu bahasanya alu ya, kayu, kemudian ada bantal yang kena darah. Hasil olah TKP, penyidik juga melakukan pemeriksaan saksi-saksi, kemudian melakukan gelar perkara. Hasil gelar perkara ditemukan bukti yang cukup, alat bukti yang cukup. Berdasarkan alat bukti yang cukup, laki-laki inisial AR sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Jadi modus dari pelaku bahwa pelaku mendatangi rumah korban dengan maksud untuk, karena pada saat itu pelaku lagi kepepet uang, lagi butuh uang, makanya pelaku mengetahui kalau korban memiliki benda berharga yang bisa dijual untuk menghasilkan uang. Pada saat mendatangi rumah korban, pelaku mendapati korban tidak ada. Kemudian pelaku keluar, kemudian korban kembali, kemudian korban tidur. Di saat korban tidur itulah pelaku masuk ke rumah korban. Kemudian pelaku melihat ada kalung di leher korban dan pelaku punya niat untuk memiliki. Dipukullah kepala korban sebanyak 2 kali menggunakan kayu atau halu yang kita sita. Kemudian korban jatuh dan terluka. Berikutnya pelaku mencoba melumpuhkan korban lagi, menendang rusuk kirinya, rusuk kiri korban. Kemudian terakhir pelaku menutup wajah korban dengan bantal dengan maksud supaya korban tidak bergerak dan kehabisan nafas sehingga korban meninggal dunia. Setelah itu pelaku mengambil perhiasan yang ada di leher korban. Selanjutnya pelaku meninggalkan rumah dan kondisi pintu dikunci atau dislot seperti biasa, seperti tidak terjadi apa-apa dari luar. Motif pelaku adalah motif ekonomi. Pelaku lagi butuh uang sehingga dia berpikir pendek untuk maksud memiliki perhiasan dimiliki oleh korban. Terhadap pelaku kita tetapkan sebagai tersangka pasal 365 ayat 3 KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Barang bukti yang kita berhasil kita sita di TKP, ini kita perlihatkan, ini baju korban, masih berlumuran darah yang ada di TKP. Kemudian ini bantal yang digunakan untuk menutup wajah korban sehingga korban kehabisan nafas. Ini pakaian pelaku yang digunakan pelaku pada saat melaksanakan aksi. Ini kayu halu yang digunakan untuk memukul kepala korban. Berikut ini uang sejumlah 1 juta rupiah hasil penjualan. Jadi setelah pelaku berhasil mendapatkan kalung, dia menjual perhiasan tersebut di satu tempat dan uangnya sebagian sudah digunakan. Nah, ini sisa uang yang masih tersisa yang sudah kita amankan dari tangan pelaku.